Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visualisasi best practice whole of government di pemerintahan. Latsar CPNS Kementerian PUPR tahun 2021. Batch 3, kelompok 4, sub kelompok 1. Madania ST, Mahendra Tama Arisandi ST, Mareta Anggun Wulandari ST, dan Nelvia Adisyaputri STMT. Berikut 2 best practice whole of government, dan jika diadopsi pada organisasi Kementerian PUPR, akan jadi seperti apa ya? Yuk kita bahas. Ini merupakan salah satu contoh penerapan WOG di Kementerian Keuangan. Dari sektor penerimaan, kita bisa melihat bagaimana kerjasama atau kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menggali potensi perpajakan sektor pertambangan. Sebagaimana kita ketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki sarana, prasarana, dan dukungan sumber daya yang memadai untuk menggali potensi perpajakan sektor pertambangan yang memiliki cakupan wilayah yang luas. Informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali penerimaan lebih besar lagi dari sektor pertambangan. Sebagai bentuk kemudahan dari Kementerian Keuangan bagi masyarakat dalam melakukan penyetoran penerimaan, sekarang sudah disediakan modul penerimaan negara generasi ketiga. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang luar biasa antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah lagi melakukan penyetoran penerimaan tidak hanya melalui jalur perbankan, tetapi bisa menggunakan channel non-perbankan melalui aplikasi yang ada di e-commerce. Sehingga dimanapun kapanpun masyarakat ingin melakukan penyetoran dapat dengan leluasa tanpa terkendala oleh ruang dan waktu, dapat memberikan atau menyebarkan penerimaan negara kepada saat itu juga. Begitu juga dari sisi yang lain, misalnya dari sisi pengeluaran terdapat kolaborasi yang luar biasa antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu penyaluran dana transfer ke daerah, di mana kantor KPPN menyalurkan dana transfer ke daerah masing-masing pemerintahan daerah, yaitu dana alokasi fisik serta dana desa. Air adalah senyawa kimia yang menjadi bahan dasar kehidupan. Semua makhluk hidup yang hidup tentunya mengandung air sekitar 55 hingga 78%. Peranan air yang begitu besar di dalam tubuh membuat kita harus menyeimbangkan air dalam tubuh kita dengan cara mengonsumsi air minum. Air minum biasanya diolah dari air baku. Air baku harus memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan baku mutu air yang telah ditetapkan. Air dengan kualitas yang baik dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedikit berhayal, di era serba canggih dan digital, ada satu aplikasi yang dapat mendukung kebutuhan akan jumlah air baku dari sumbernya. Misalnya saja nih, aplikasi tersebut memuat data curah hujan, kapasitas air di dalam waduk pada saat itu, bahkan mungkin kebutuhan air yang dibutuhkan masyarakat setempat. Aplikasi ini mendukung koordinasi antar instansi terkait secara cepat, tepat, dan praktis. Misalnya saja nih, antara bagian operasional dan pemeliharaan, balai besar tertentu, cipta karya, dan PDAM setempat. Sehingga kebutuhan air baku menjadi air bersih untuk kepentingan masyarakat banyak dapat segera didistribusikan secara efisien dan tepat guna. Saat ini PT KAI Persero memiliki 523 stasiun kereta yang tersebar di seluruh Indonesia. Terhitung sebelum COVID-19, dalam kurun waktu 1 tahun, kereta api telah mentransport 374 juta penumpang. Angka ini hampir 3 kali lebih besar ketimbang maskapai penerbangan. Transformasi secara khusus bagi kereta api adalah perubahan orientasi, yaitu yang dulunya produk oriented menjadi customer oriented, dulu tradisional method sekarang bertransformasi menjadi e-channel. Nah, untuk transformation meliputi pada kereta api mencakup transformasi toilet, ruang beribadah, ruang restorasi, fasilitas AC,
tempat duduk yang lebih nyaman dan bersih. Nah, pada stasiun keretanya mencakup area parkir terpadu dengan parking system, toilet yang lebih besar dan bersih, restoran, area seputar stasiun yang lebih tertata dengan penghijauan dan pertamanan. Di bidang tiket pun sama. Pada tahun 2009, reservasi tiket hanya dilayani di stasiun. Sedangkan di tahun 2017 sudah dikembangkan dengan sistem Loyalty Program and Data Warehouse, berupa sistem berlangganan untuk member atau pelanggan setia. Contohnya, melalui tiket.com, Traveloka, Pegi-Pegi, Tokopedia, bisa juga Indomaret, Alfamart, tiketki.com maupun Bukalapak. Di bidang CSR juga melakukan transformasi, yaitu dengan inovasi Rel Klinik, adalah kereta khusus untuk pelayanan kesehatan. Saat ini Rel Klinik sudah diproduksi hingga generasi keempat. Nah, pembaruan inovasi inilah yang membuat masyarakat semakin berminat pada moda transportasi darat kereta api. Seperti halnya transformasi oleh PT Kereta Api Indonesia dalam penerapan best practice, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga terus mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai pelayan publik. Salah satunya dengan melakukan transformasi digital dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan dalam mendukung penerapan smart office yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kementerian PUPR melalui Pusdatin sudah mendapat berbagai penghargaan. Hal ini tentu saja dapat mewujudkan percepatan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Beberapa aplikasi pendukung yang dimaksud adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa elektronik melalui e-procurement, sistem pembantuan evaluasi pelaksanaan melalui e-monitoring, Bravo PUPR yang merupakan platform pengelolaan internal. Di samping itu, beberapa proyek infrastruktur Kementerian PUPR juga telah mengaplikasikan penggunaan teknologi Building Information Modeling atau BIM pada proses pelaksanaan, antara lain pembangunan bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Jalan Tol Manado Bitung, dan pembangunan Stadion Manahan Solo. Saat ini juga akan dikembangkan aplikasi Sobat PUPR yang akan menyatukan semua aplikasi menjadi satu, yang menjadikan e-government PUPR semakin hakiki. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini bukan sekedar tentang kerja keras, tapi ini tentang kerjasama dalam kerja cerdas. Bukan satu untuk semua, tapi semua untuk satu. Kepentingan Indonesia. Kami siap melayani. Kami siap bekerja sama. Kami siap menjadi abdi negara. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Karena kami insan PUPR. Transformasi dan inovasi untuk saat ini sangatlah diperlukan untuk dapat menyesuaikan tantangan perkembangan zaman. Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi harus terus dilakukan dalam pencapaian BUG di Kementerian PUPR. PUPR Jaya! Transformasi digital bukan tugas yang ringan. Teknologi digital bisa kita beli dan bisa kita buat. Namun, pindah dari comfort zone budaya lama adalah tugas yang paling berat. Kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dalam transformasi digital merupakan kunci dalam melakukan whole of government di Kementerian PUPR yang efektif. Maka dari itu, mari kita hadapi semua tantangan dengan terus berinovasi dan berkolaborasi. PUPR Jaya! Dengan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dari berbagai sektor, didukung dengan manajemen ASN yang baik, dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas demi Indonesia maju. Sekian yang dapat kami paparkan dari batch 3, kelompok 4, sub kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.